Ya, dibikin price listnya. Tempatnya udah ada ya tadi ya di situ ya. Kemudian bentuk promosi yang Bapak Ibu lakukan apa? Untuk mempromosikan brandnya Bapak Ibu. Kalau boleh tahu. Word of mouth, oke. Apa Bu? Reseller. Apalagi bentuk promosinya Bapak Ibu? Status. Ya, di TikTok? Belum. Oh, ini belum bikin TikTok. Pertanyaan saya Bu, udah punya TikTok tapi belum bikin buat usahanya Ibu. Bapak Ibu, ngapain itu TikToknya? Oh, nggak ngerti. Nggak scroll ya berarti. Aduh, itu ya yang lagi happening itu selain Tumblr. Dikurangi ya. Yuk, kalau udah dibikin TikToknya, kemudian Bapak Ibu bikin produknya, Bapak Ibu minimal banget bikin brosurnya. Brosurnya dari mana? Bisa bikin dari buka Canva deh Bapak Ibu, itu ada yang gratis kok. CANVA. Ya, itu gratis dia. Silakan Bapak Ibu bisa bikin brandnya Bapak Ibu di situ. Nanti di situ ada tulis pencarian, ada search. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa tulis poster gitu. Nah, nanti muncul, masukin di situ. Walaupun nanti mungkin warna tone apa segala macam masih nggak nyambung, nggak apa-apa. Hajar aja, namanya orang bisnis, kita jalan dulu ya, baru nanti kita perbaiki ke depannya. Ya. Nah, terus orang-orangnya Bapak Ibu udah punya ya, unsur pemasaran bisnis, proses, Bapak Ibu sudah melakukan prosesnya dengan ini. Nah, simpelnya gini, simpelnya adalah Bapak Ibu pada saat pergi ke mall, ya, pernah melihat koi teppanyaki, nggak usah jauh-jauh, Imperial, Kitchen and Dim Sum, ya, mereka itu akhirnya orang juga percaya karena mereka transparansi memperlihatkan proses masaknya mereka. Open kitchen, betul. Kenapa? Supaya orang-orang melihat bahwa makanan yang gue serve, gue bersih, dan gue lakukan semua prosesnya dengan baik. Ya, gitu. Makanya sekarang udah banyak restoran yang open kitchen. Ya, dan gini, itu pun mereka ada flow-nya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, mulai dari depan, Bapak Ibu masuk pertama kali disapa oleh karyawannya. Berapa orang Bu? Berapa orang Pak? 4. Oke, masuklah Bapak Ibu. Experience selanjutnya apa yang dilakukan? Dicariin meja, kemudian Bapak Ibu dikasih menu. Ya. Oh ya, iya betul. Kita bisa milih ya Bu ya, betul. Oh, ini kira-kira ada menu makanan gue nggak ya di sini gitu ya. Kemudian baru kita bisa masuk. Nah, setelah itu Bapak Ibu lakukan apa lagi? Experience-nya. Pesan makanan. Ya, setelah pesan makanan, mereka akan bilang, "Baik, ditunggu 5 sampai 10 menit ya Bapak Ibu." Udah. Ya. Nah, di situ experience yang diberikan oleh restoran itu adalah open kitchen-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat daripada bengong ya kan, kalau Bapak Ibu misalnya nih punya TikTok terus bete gitu kan, beritanya itu mulu, gue mau ganti yang lain, silakan lihat itu open kitchen-nya. Bapak Ibu bisa lihat di situ prosesnya. Itu semuanya bergerak ya, bukan karena mereka unjuk diri bahwa gue pemasak nih, gue koki nih, enggak. Justru itu mereka ngasih tahu, ya ini loh proses flow gue di dapur gimana, supaya lu percaya bahwa brand gue tuh bagus dan memang bersih dan berkualitas. Ya, nah flow itu butuh atau proses itu butuh. Silakan Bapak Ibu yang belum punya proses di dalam brandnya dibuat. Ya, kenapa? In case ada investor yang mau masuk ke dalam brandnya Bapak Ibu, as soon as possible, Bapak Ibu bisa bercerita. Mereka bisa merasakan experience-nya. Oke? Selanjutnya ada ini ya, bukti visi kemudian kepuasan pelanggan. Ya, nah nanti pada saat Bapak Ibu keluar, itu kadang-kadang mereka ada salam yang diucapkan. Ya, apa salamnya? Ya, terima kasih. Kalau misalnya di Hokben ada apa? Hokben yang bahasa Jepangnya? Ya, pasti Bapak Ibu masuk ke Hokben nanti didengerin ya. Itu salah satu bikin kepuasan pelanggannya juga. Oke, tadi ya, ini udah aku jelaskan juga. Prinsip dalam komunikasi bisnis ada kejelasan, keringkasan. Oh ya, bikin materi promosi Bapak Ibu nggak perlu terlalu berpanjang kali lebar, cukup dengan poin-poin aja. Ya, nanti Bapak Ibu bisa jelaskan di dalam penjelasan di ini contoh nih ya Bapak Ibu. Ini brand Aqua, contoh.
ya. Nah, dia bisa menjelaskan yang aku maksud dengan kejelasan ini contohnya gini. Brand Aqua itu promosinya dia cukup berhasil. Kenapa? Karena hampir semua orang beli air putih bilangnya beli Aqua. Yang Bapak Ibu dapatkan adalah kayak mineral, Prima, Nestle, air gunung mungkin. Ada ya. Nah, promosi mereka berarti berhasil. Ya. Nah, mereka menjelaskan bahwa nama mereka adalah Aqua. Kejelasan produk selanjutnya adalah tulisannya 100% murni. Ya, untuk meyakinkan customernya, mereka tulis di sini. Ya, komposisinya, kemudian petunjuk penyimpanannya, kemudian bahkan sampai customer care-nya. In case Bapak Ibu punya masalah sama air Aqua, mereka ngasih nomor untuk Aqua menyapanya. Termasuk Bapak Ibu. Pada saat bikin brand nanti, tulis nomor telepon Bapak Ibu. Jangan cuma tulis risol mayones hula-hula misalnya gitu ya. Tapi nggak dikasih nomor telepon ya. Lah, terus customernya mau pesan lagi lewat mana? Ya, terus harus seimbang. Bapak Ibu udah punya brand Aqua. Anak sekarang atau generasi sekarang mereka pasti akan nyari brand tersebut di media sosial. Jangan sampai Bapak Ibu nggak punya media sosialnya. Makanya tadi aku tanya, Bapak Ibu udah punya media sosialnya belum? Punya. Kalau belum, segera buat. Ya, kalau sudah dibuat, dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkannya dengan apa? Masukin cerita tentang brandnya aja, terus promosi nggak apa-apa. Nanti di sana itu bisa dijelaskan. Jangan sampai Bapak Ibu punya brand tapi nggak punya media sosialnya, karena nanti kalau anak-anak muda mau nyari, nggak ada brandnya dan mereka pasti bete dan nggak akan balik lagi, nggak akan repeat order lagi ke kita. Karena yang akan kita tuju adalah repeat ordernya Bapak Ibu. Ya, keakuratan, ya ini yang aku bilang tadi, keakuratan. Aqua ada websitenya nggak? Ada. Sosial medianya ada nggak? Ada. Mereka bisa ngecek Aqua di mana? Di website atau di sosial medianya. Oke? Nah, ini tadi ya fungsi pemasaran bisnis, menciptakan brand, mengenal, memahami, menciptakan nilai, membangun, memelihara, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini bisa nanti Bapak Ibu bisa cek bersama-sama ya. Nah, ini macam-macam promo dalam berbisnis dan tips mengembangkan UMKM. Ini nggak akan lama Bapak Ibu. Ini ya, promo adalah bumbu rahasia untuk membuat produk Anda menonjol, menarik perhatian, membangun kepercayaan mata pelanggan ya. Promo yang efektif tidak hanya meningkatkan penjualan tapi juga membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Oke. Misalnya begini, kemarin itu aku juga ngajarin ke anak-anak aku juga Bapak Ibu ya. Misalnya kalau mau promo, pada saat Bapak Ibu branding pertama kali, bisa loh keluarin paket yang murah. Ya, contoh apa enggak bundling. Ya, bundling tuh bisa. Contoh, harga puding 15.000 misalnya. Dibanding sama apa? Dibanding sama Aqua misalnya kayak gitu ya. Harusnya Aqua itu kan 5.000 ya, tapi cuma jadi 17.000 misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa, paket bundling itu bisa. Contoh lagi, Bapak Ibu sering ngelihat roti O di stasiun-stasiun? Ada ya. Mereka aslinya jual apa? Roti. Tapi sekarang mereka ngebanding dengan minuman. Kopi, minumannya adalah kopi. Ya. Harga kopinya dia sendiri itu sebenarnya 28.000 something ke atas. Tapi dia banding sama roti 28.000 udah dapat kopi dan roti. Nah, Bapak Ibu bisa bikin program itu. Itu program promo. Ya, dan sekarang Bapak Ibu itu cukup berhasil. Makanya kenapa banyak banget sekarang brand-brand bermunculan, didatengin, ya, habis promonya hilang, bubar jalan semuanya. Ya, tapi Bapak Ibu harus mikirin inovasinya lagi. Promo apa lagi yang mau gue keluarin untuk brand gue nih? Kayak gitu. Ya, itu bisa dikeluarin lagi. Nah, ini ya, tadi ya jenis promo itu ada diskon atau flash sale. Ya, mungkin kalau untuk brand Bapak Ibu ya, makanan ataupun fashion itu flash sale oke. Diskon juga oke. Kalau misalnya mungkin ada yang di jasa gitu ya, ada yang bergerak di jasa, itu mungkin bisa munculin program early bird namanya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau umrohnya itu atau mau pergi jalan-jalannya itu bulan Maret, bulan Mei misalnya atau Juni. Anak-anak libur sekolah Juni ya kalau nggak salah ya. Nah, itu bulan Juni.
Bapak Ibu bisa keluarin program early bird tuh dari Januari. Ya, kenapa? Pada saat Bapak Ibu ngeluarin program early bird itu Bapak Ibu udah nge-grab market. Ya, supaya apa? Yang mereka misalnya lari ke Antafaya, kemana lagi? Ke Dwi Daya, Tour, dan seterusnya, itu mereka nggak lari ke sana, tapi lari ke brandnya Bapak Ibu. Ya, program early bird misalnya, itu bisa dibuat ya. Terus sekarang kalau Bapak Ibu juga target marketnya adalah anak-anak Gen Z, mereka itu FOMO. Ya, FOMO-nya adalah, FOMO itu apa sih? Fear of missing out. Jadi gini, mereka itu akhirnya berlomba-lomba mau memiliki produknya Bapak Ibu dengan cepat supaya mereka diakui sama teman-temannya. Ya, misalnya tumbler, ya, tumbler. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nenteng aqua begini, mungkin dilihat sama temen-temennya, ya anak-anak sekarang gitu ngeliat kayak, lah lu minum masih pakai botol plastik deh gitu. Tapi kalau misalnya udah pakai tumbler, ya udah beda. Makanya sekarang Bapak Ibu jangan heran, tumbler dulu kita beli, tumbler itu dulu kita beli harganya paling cuman 15.000, 50.000. Sekarang tumbler tuh udah sampai jutaan pun ada. Ya, yang tumbler yang kemarin hilang itu aja harganya berapa tuh? 300.000 kalau nggak salah ya. Ya, 300.000 dulu kita udah berapa dus aqua tuh ya, kayak gitu. Nah, tadi ya, ini ya program loyalitas pelanggan bisa dibuat juga. Contohnya bisa pakai kartu poin digital misalnya. Beli 10 gratis 1 atau beli 2 gratis 1 itu bisa dibuat juga. Nah, terus di sini ada hubungan jangka panjang. Contohnya gini, Bapak Ibu sering dapat SMS dari chat time? Ada. Dapat Starbucks ada? Ada. Kemudian apa lagi? Wingstop ada? Nah, itu mereka sudah mempelajari karakteristik Bapak Ibu dari ininya Bapak Ibu, pencariannya Bapak Ibu. Makanya sekarang juga hati-hati ya pada saat Bapak Ibu nanti akan mencari brand tersebut gitu ya. Nah, itu biasanya akan diikutin terus formulanya. Nah, ini tadi ya kolaborasi dengan influencer atau mikro. Ya, contohnya sekarang brand ambasadornya siapa yang Bapak Ibu tahu? Dari brand yang terkenal, Pantene misalnya, ada yang tahu brand ambasadornya? Anggun C. Sasmi, ya. Tapi kan itu kan dia udah brand gede. Nah, influencer sekarang tuh banyak banget influencer yang bermunculan. Kalau Bapak Ibu mau pakai mereka pun juga bisa sebenarnya. Nah, mereka itu biasanya mengeluarkan harga itu dari followers yang diikuti. Ya, kalau Bapak Ibu cukup dananya nggak apa-apa, tapi kalau nggak cukup dananya mulai dari Bapak Ibu aja dulu atau anak-anaknya Bapak Ibu. Ya, kan biasanya kalau anak-anaknya Bapak Ibu kayak udah cantik-cantik ganteng-ganteng nggak sih? Gitu kan, start dari mereka aja, Dek, tolongin dong, Dek, inilah promosiin lah di tempat kamu gitu misalnya, ya. Terus juga ini tadi influencer, ini konten berbasis cerita. Ya, ini ada juga konten berbasis cerita ini contoh singkatnya itu Tropicana Slim. Ya, kalau Bapak Ibu lihat iklannya Tropicana Slim, itu konten berbasis cerita. Ceritanya adalah dia menceritakan, si anaknya ini menceritakan tentang ayahnya. Ya, nah itu akhirnya dia mengedukasi untuk anak-anak muda, lu jangan minum gula yang gula pasir misalnya gitu, tapi coba lu mulai beralih ke Tropicana Slim. Itu konten berbasis cerita. Voucher atau cashback, nah ini juga bisa Bapak Ibu, ya bisa Bapak Ibu munculkan. Oke. Nah, ini tadi ya, ini juga udah aku jelaskan, kenali target market pasar, pilih platform yang tepat, konten interaktif, kolaborasi dan komunitas, sama evaluasi. Jangan lupa dievaluasi terus ya Bapak Ibu ya, untuk produk-produknya Bapak Ibu juga. Nah, ini, oke, ini tadi ya, brand kopi lokal, UMKM fashion, sama bisnis kuliner. Ini tadi contoh-contohnya udah aku kasih ini kok. Nah, intinya Bapak Ibu, kesimpulan dan aksi nyata untuk UMKM itu adalah tidak hanya sekedar promo, tapi yang pertama, sesuaikan promo yang tepat untuk brandnya Bapak Ibu. Ya, nggak harus diskon 50%, nggak harus misalnya harus potongan yang gede-gede, enggak juga. Sesuaikan aja sama brandnya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, mulai dari yang sederhana yang tadi aku bilang. Ya, Bapak Ibu mau ngasih potongannya apa gitu, mau kasih bundlingnya apa, mau kasih kolaborasinya apa, mulai dari yang sederhana dulu aja. Terus harus konsisten, ya.
Jangan tiba-tiba mut-mutan nih, walaupun mungkin kita orangnya tipikal kemudian ya, gue lagi pengen bikin puding misalnya. Tiba-tiba gue bete bikin puding, gue lari ke yang ini. Terus tiba-tiba lari lagi ke sana, itu gak relate. Yang tadinya misalnya bikin makanan, tiba-tiba mau lari jadi fashion. Dari fashion misalnya mau lari lagi jadi tour and travel, itu kan gak relate ya, agak susah ininya. Nah kalau boleh konsisten Bapak Ibu ya. Terus sama kita harus semangat untuk mengembangkan bisnisnya kita. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai pemasaran bisnis dan juga materi yang awal ini. Kita